Wahabi lawan Gus Samsudin, pembuktian dan pengetesan sudah mirip Dajjal. Benar. Ya, Mas Ahmed. Oke. Kita salam hormat dulu sama guru spiritual ya, yaitu Gus Samsudin selaku guru ataupun pengurus daripada pondok pesantren Nuswantoro di Blitar ya, bersama para tokoh-tokoh hebat yang di sana. Nah, kali ini kita diperlihatkan kepada Wahabi-Wahabi ya, dimana Wahabi-Wahabi ini ya merasa sok sakti, sok hebat gitu. Tapi ketika pembuktian, pengetesan, mereka selalu tumbang dan bahkan bisa muntah darah seperti itu, Mas Ahmad ya. Jadi tadi saya melihat Gus Samsudin tadi ya di channelnya, melihat memang ada suatu hal yang tak biasa, dimana Wahabi-Wahabi ini terkapar sampai muntah darah itu tadi, Mas Ahmed. Tapi di sini kita mau membahas bahwasanya Wahabi-Wahabi ini kok mirip banget gitu ya sama ciri-ciri Dajjal tadi. Nah, Dajjal dan ada kaum-kaum yang mengakunya Muslim dan Muslimah ya, Islam gitu, tapi sebetulnya di luar Islam mereka. Bahkan ada ayat yang menjelaskan mereka mengaku beriman kepadaku, tapi mereka sebetulnya bukan Islam gitu. Betul. Nah, Mas Ahmed, coba panjenengan ya membacakan ciri-ciri daripada kelompok-kelompok manusia yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan atau ciri-cirinya Dajjal sendiri. Nah, Dajjal ini kan sebetulnya dicirikan seorang makhluk ya. Saya bingung nyebutnya karena ini manusia juga ya, berupa wujud manusia. Sesosok makhluk yang besar, di mana di dahinya ada tulisan kafir ya. Kemudian ada mata ya, seperti itu. Bukan follow me ya di Dajjal tuh ya. Jadi Mas Ahmed langsung aja panjenengan bacain. Sebelumnya kan pernah saya bilang kan, ini melihat kemunculan Wahabi dan Sulap Jas Merah ini sifatnya sudah ada tanda-tanda kemunculan Dajjal. Ini dia ini. Nah, saya akan bacakan ciri-ciri Dajjal menurut hadis. Ya. Ciri-ciri Dajjal menurut hadis, yang pertama, matanya buta sebelah, berdahi lebar, tubuhnya agak bongkok. Dan kedua, berambut keriting. Tiga, jarak antara betisnya berjauhan. Dan yang keempat, ada tulisan kafir di dahinya. Jadi lanjut. Ya, ini ada lagi ciri-cirinya lagi, yang lain lagi. Yang pertama, ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah dan matanya kabur serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jalannya tidak normal, bertubuh kempal, kulitnya merah, berkening lebar, serta dadanya bidang huruf kafara yang menjadi tanda Dajjal. Itu ya. Mas Ahmed, sini dibilang ada, bacakan aja lagi, Mas. Enggak usah yang dibacakan lagi, lebih lengkap, lebih enak, Abdul ya. Matanya kabur serta dia menonjol. Ini ada titiknya, kulitnya merah, berkening lebar. Inilah dia seperti pesulap jas merah. Coba panjenengan lihat dari Wahabi-Wahabi ini ya, kenapa dikatakan mirip Dajjal. Panjenengan lihat dari kedatangannya ke pondok dan lain-lainnya, mungkin bisa jelaskan sedikit. Ya, Wahabi-Wahabi ini kenapa bisa mereka ada untuk seperti sifat-sifat Dajjal? Yang pertama, mereka tidak ada pernah menghargai Gus Samsudin yang seorang guru besar padepokan, sementara mereka bisa dibilang kuat dengan ilmu agama. Tidak sopan santun dan etika tidak ada. Seperti Gus Samsudin datang ke rumah seorang Wahabi, Gus Samsudin dengan sopan duduk, dia enak berdiri, macam preman pasar. Dan yang kedua, dia selalu seperti menentang dan memfitnah. Dajjal itu dia terkenal menyebarkan fitnah. Itulah nanti di akhir zaman dia menyebarkan fitnah kepada manusia. Inilah dia seperti Wahabi. Wahabi ini kan masuk menyebar fitnah kepada Gus Samsudin. Di mana dia menyebar fitnahnya? Bahwasanya dia bilang itu dia trik, settingan, dukun dan lain-lain. Tapi sudah berapa kali dicoba oleh dia sendiri sama Gus Samsudin, tidak percaya juga.
dibawa ke hutan, dia dihantam oleh dukun santet, tidak percaya juga. Ditarik benda pusaka, tidak percaya. Jadi maksud Wahabi ini apa? Apa maksud ini? Ini sifat-sifat Dajjal kan ini, hanya bisa menyebar fitnah. Karena di akhir zaman nanti itulah dia, Dajjal akan menyebar fitnah supaya orang mau ngikut dia, bisa berpaling dari Allah SWT. Jadi hati-hati kalau ada orang yang seperti ini, suka menyebar fitnah dan menentang apa yang dibuat orang tetap salah. Hati-hati dengan sifat orang yang seperti ini. Wahabi lawan Gus Samsudin, pembuktian dan pengetesan sudah mirip Dajjal. Benar. Ya, Mas Ahmed. Oke. Kita salam hormat dulu sama guru spiritual ya, yaitu Gus Samsudin, selaku guru ataupun pengurus daripada pondok pesantren Nuswantoro di Blitar ya, bersama para tokoh-tokoh hebat yang di sana. Nah, kali ini kita diperlihatkan kepada Wahabi-Wahabi ya, dimana Wahabi-Wahabi ini ya merasa sok sakti, sok hebat gitu. Tapi ketika pembuktian, pengetesan, mereka selalu tumbang dan bahkan bisa muntah darah seperti itu Mas Ahmad ya. Jadi tadi saya melihat Gus Samsudin tadi ya di channelnya, melihat memang ada suatu hal yang tak biasa, dimana Wahabi-Wahabi ini terkapar sampai muntah darah itu tadi Mas Ahmed. Tapi di sini kita mau membahas bahwasannya Wahabi-Wahabi ini kok mirip banget gitu ya sama ciri-ciri Dajjal tadi. Nah, Dajjal dan ada kaum-kaum yang mengakunya Muslim dan Muslimah ya, Islam gitu, tapi sebetulnya di luar Islam mereka. Bahkan ada ayat yang menjelaskan mereka mengaku beriman kepadaku, tapi mereka sebetulnya bukan Islam gitu. Betul. Nah, Mas Ahmed, coba panjenengan ya membacakan ciri-ciri daripada kelompok-kelompok manusia yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan atau ciri-cirinya Dajjal sendiri. Nah, Dajjal ini kan sebetulnya dicirikan seorang makhluk ya. Saya bingung nyebutnya karena ini manusia juga ya, berupa wujud manusia. Sesosok makhluk yang besar, di mana di dahinya ada tulisan kafir ya. Kemudian ada mata ya, seperti itu. Bukan follow me ya di Dajjal itu ya. Jadi Mas Ahmed langsung aja panjenengan bacain. Sebelumnya kan pernah saya bilang kan, ini melihat kemunculan Wahabi dan Pesulap Jas Merah ini sifatnya sudah ada tanda-tanda kemunculan Dajjal. Ini dia ini. Nah, saya akan bacakan ciri-ciri Dajjal menurut hadis. Ya. Ciri-ciri Dajjal menurut hadis yang pertama, matanya buta sebelah, berdahi lebar, tubuhnya agak bongkok. Dan kedua, berambut keriting. Tiga, jarak antara betisnya berjauhan. Dan yang keempat, ada tulisan kafir di dahinya. Jadi lanjut. Ya, ini ada lagi. Ciri-cirinya lagi, yang lain lagi. Yang pertama, ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah dan matanya kabur serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jalannya tidak normal, bertubuh kempal, kulitnya merah, berkening lebar, serta dadanya bidang, huruf kafara yang menjadi tanda Dajjal. Itu ya. Mas Ahmed, sini dibilang ada. Bacakan aja lagi Mas. Tuh, enggak usah yang dibacakan lagi lebih lengkap, lebih enak, Abdul ya. Matanya kabur serta dia menonjol. Ini ada cirinya, kulitnya merah, berkening lebar. Inilah dia seperti pesulap jas merah. Coba panjenengan lihat dari Wahabi-Wahabi ini ya, kenapa dikatakan mirip Dajjal. Panjenengan lihat dari kedatangannya ke pondok dan lain-lainnya, mungkin bisa jelaskan sedikit. Ya, Wahabi-Wahabi ini kenapa bisa mereka ada seperti sifat-sifat Dajjal? Yang pertama, mereka tidak pernah menghargai Gus Samsudin yang seorang guru besar padepokan, sementara mereka bisa dibilang kuat dengan ilmu agama. Tidak sopan santun dan etika dia tidak ada. Seperti Gus Samsudin datang ke rumah seorang Wahabi,
Gus Samsudin dengan sopan duduk, dia enak berdiri macam preman pasar. Dan yang kedua, dia selalu seperti menentang dan memfitnah. Dajjal itu dia terkenal menyebar fitnah. Itulah nanti di akhir zaman dia menyebarkan fitnah kepada manusia. Inilah dia seperti Wahabi. Wahabi ini kan masuk menyebar fitnah kepada Gus Samsudin. Di mana dia menyebar fitnahnya? Bahwasanya dia bilang itu dia trik, settingan, dukun dan lain-lain. Tapi sudah berapa kali dicoba oleh dia sendiri sama Gus Samsudin, tidak percaya juga. Dibawa ke hutan, dia dihantam oleh dukun santet, tidak percaya juga. Ditarik benda pusaka, tidak percaya. Jadi maksud Wahabi ini apa? Apa maksud ini? Ini sifat-sifat Dajjal kan ini, hanya bisa menyebar fitnah. Karena di akhir zaman nanti itulah dia, Dajjal akan menyebar fitnah supaya orang mau ngikut dia, bisa berpaling dari Allah SWT. Jadi hati-hati kalau ada orang yang seperti ini suka menyebar fitnah dan menentang apa yang dibuat orang tetap salah. Hati-hati dengan sifat orang yang seperti ini.